Di sebuah lembah yang subur terdapat desa kecil bernama Tanjung Senja. Desa ini dikenal sebagai tempat yang damai dan sejahtera, di mana penduduknya hidup rukun dan selalu bergotong royong. Suasana desa selalu dihiasi oleh kicauan burung, suara gemercik air sungai, dan tawa riang anak-anak yang bermain di ladang. Namun suatu pagi ketenangan desa itu terusik. Seorang petani, Padarsa, menemukan ayam-ayamnya mati mendadak di kandang. Tidak ada tanda-tanda luka atau serangan hewan buas, hanya tubuh-tubuh kecil yang kaku dengan mata terbuka. Kabar ini cepat menyebar ke seluruh penjuru desa. Ketika beberapa warga lain memeriksa unggas mereka, kejadian serupa terulang. Entah itu ayam, bebek, atau angsa, semuanya mati tanpa sebab yang jelas. Penduduk mulai berkumpul di balai desa untuk membahas kejadian ini. Wajah-wajah yang biasanya cerah kini dipenuhi rasa cemas. "Ini pasti pertanda buruk," bisik seorang nenek tua Nyai Surti sambil merapalkan doa. Atas saran kepala desa, unggas-unggas yang mati dikumpulkan di sebuah lahan kosong di pinggir desa untuk dibakar agar tidak menyebarkan penyakit. Kobaran api membumbung tinggi disertai aroma hangus yang menyengat. Warga berdiri mengelilingi api dengan hening, menyaksikan unggas-unggas itu menjadi abu. Namun di balik asap yang mengepul, beberapa warga mengaku mendengar suara-suara aneh, seperti bisikan halus yang tidak mereka pahami. "Angin," kata sebagian mencoba menghibur diri. Tapi perasaan ganjil mulai menyelimuti hati semua orang. Malam itu desa yang biasanya hangat dan penuh kehidupan berubah sunyi. Tidak ada suara binatang malam, tidak ada nyanyian jangkrik, hanya ada kegelapan yang terasa lebih pekat dari biasanya. Di kejauhan, anjing-anjing menggonggong tanpa sebab, seolah memperingatkan sesuatu yang tidak kasat mata. Waktu berlalu, tetapi bayangan kematian unggas yang tidak terjelaskan itu terus menghantui desa Tanjung Senja. Awalnya warga berusaha melupakan kejadian itu, menganggapnya sebagai insiden biasa. Namun beberapa minggu kemudian, suasana kembali mencekam. Kambing milik Pak Surya ditemukan mati di kandangnya pada suatu pagi. Tubuh kambing itu kaku, dengan mata terbuka lebar seolah ketakutan. Esoknya sapi-sapi milik keluarga Bumarni mengalami nasib serupa. Beberapa hewan ternak lainnya juga mati tanpa sebab yang jelas. Tidak ada bekas gigitan, tidak ada luka, hanya tubuh-tubuh besar yang tergeletak tidak bernyawa. Kabar ini membuat warga semakin gelisah. Petani-petani yang menggantungkan hidupnya pada hewan-hewan ternak mulai merasa cemas. Kehilangan ternak berarti kehilangan sumber penghasilan dan makanan. Beberapa warga bahkan mulai bermalam di kandang mereka, berjaga-jaga dengan obor dan parang. Namun kematian tetap terjadi tanpa bisa dicegah. Puncaknya terjadi saat manusia mulai menjadi korban. Pagi itu Pak Wahyu, seorang petani yang dikenal sehat dan kuat, ditemukan tidak bernyawa di tengah sawah. Padahal beberapa jam sebelumnya, ia masih terlihat memikul cangkul dengan langkah tegap. Wajahnya pucat dan matanya terbuka, menatap kosong ke langit. "Bagaimana bisa? Bukannya tadi pagi dia masih menyapa saya di jalan?" tanya Bu Sari dengan suara gemetar. Matanya penuh air mata. Tidak lama setelah itu, satu persatu warga lainnya juga meninggal mendadak tanpa gejala sakit. Mereka yang semalam masih terlihat berbincang di pos ronda, ditemukan meninggal dalam keadaan yang sama. Tubuh kaku, mata terbuka lebar dan ekspresi seolah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum mereka menghembuskan nafas terakhir. Kepanikan semakin menjadi-jadi di desa Tanjung Senja. Warga yang sebelumnya hanya berbisik-bisik, kini secara terbuka menyuarakan ketakutan mereka. Rumah-rumah terasa dingin meski matahari masih bersinar terang.
Setiap sudut desa hanya ada obrolan tentang kematian misterius yang terus terjadi. Ini bukan kejadian biasa. Ini bukan penyakit atau wabah, ini kutukan. Bisik Nyai Surti di depan beberapa ibu-ibu yang tengah memasak di dapur umum. Kata-kata itu cepat menyebar, memperkuat keyakinan warga bahwa sesuatu yang gaib telah menyusupi desa mereka. Dengan rasa takut yang memuncak, para warga melaporkan hal ini kepada Ketua RT, Pak Subroto. Malam itu di pos ronda, Pak Subroto memimpin pertemuan darurat bersama beberapa tokoh masyarakat. Warga berkumpul, membawa obor dan pelita untuk menerangi malam yang terasa semakin gelap. "Kita tidak bisa diam saja," kata Pak Subroto dengan nada serius. "Ini sudah terlalu jauh. Kita kehilangan ternak, kehilangan tetangga. Kita harus segera bertindak." Setelah berdebat panjang, diputuskan untuk membawa masalah ini ke tingkat yang lebih tinggi, kepada Pak Lurah, kepala desa mereka. Esok harinya sebuah rapat besar digelar di balai desa. Penduduk dari berbagai penjuru desa berdatangan dengan wajah penuh harap, meski bayang-bayang ketakutan tampak jelas di mata mereka. Pak Lurah, seorang pria parubaya dengan raut wajah yang biasanya tenang, terlihat lebih gelisah dari biasanya. Ia berdiri di depan balai desa, mencoba menenangkan kerumunan yang mulai gaduh. "Kita semua merasakan kesedihan dan kehilangan yang sama," ucap Pak Lurah dengan suara berat. "Tapi kita harus mencari solusi bersama. Saya ingin mendengar pendapat kalian." Warga langsung bersaut-sautan. "Ini kutukan Pak Lurah. Desa kita telah diganggu makhluk halus. Kita harus merawat desa ini, Pak. Hanya itu caranya agar bala ini pergi." "Betul, kita butuh ruatan. Kita harus memohon ampunan kepada leluhur." Pak Lurah terdiam sejenak, memikirkan permintaan warga yang penuh emosi. Ia menatap ke arah Nyai Surti yang duduk di barisan depan. Nyai Surti mengangguk pelan, memberi isyarat persetujuan. "Aku setuju dengan warga," ujar Nyai Surti dengan suara yang lirih namun penuh keyakinan. "Ini bukan hanya tentang dunia nyata. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Kita harus mengadakan ruatan untuk membersihkan desa." Pak Lurah mengangguk, kemudian berkata, "Baiklah, kita akan mengadakan ruatan. Saya akan memanggil dalang terkenal yang bisa meruat desa kita." Sepekan setelah keputusan rapat desa, Pak Lurah akhirnya membuat pengumuman penting yang dinantikan semua warga. Pagi itu suara kentongan bertalu-talu memanggil seluruh penduduk desa Tanjung Senja untuk berkumpul di balai desa. Warga yang sudah diliputi rasa cemas selama berminggu-minggu segera berdatangan, membawa rasa harap bahwa berita baik akan segera mereka dengar. Pak Lurah berdiri di panggung sederhana diapit oleh Pak Subroto dan Nyai Surti. Suaranya lantang meski terdengar sedikit bergetar, seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah langkah yang benar. "Saudara-saudara sekalian," ucapnya memecah keheningan, "minggu depan desa kita akan menjalani upacara ruatan besar. Tradisi ini akan dipimpin oleh dalang ternama dari desa tetangga, Ki Siswono, yang akan membawa pentas seni wayang untuk mengiringi proses ruatan." Mendengar nama Ki Siswono, warga yang awalnya tegang mulai bersorak dan bertepuk tangan. Ki Siswono adalah dalang legendaris yang dikenal luas sebagai pemimpin upacara ruatan di daerah-daerah sekitarnya. Banyak yang percaya bahwa setiap desa yang diruat olehnya selalu terbebas dari bencana dan malapetaka. Ki Siswono akan memainkan lakon Murwakala, sebuah kisah sakral tentang bagaimana Dewa Kala yang penuh kutukan dapat dihentikan oleh kekuatan doa, kesucian hati, dan persembahan suci. Selain itu, akan ada sesajen dan doa bersama yang dipimpin oleh para sesepuh desa. Semua ini kita lakukan demi memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan leluhur kita.
Mendengar ini, rasa lega mulai menyelimuti warga desa. Mereka yang sebelumnya dirundung ketakutan mulai berbicara dengan nada optimis. "Ruatan ini pasti akan mengusir bala dari desa kita," bisik seorang ibu kepada tetangganya. Warga mulai sibuk mempersiapkan segala kebutuhan untuk upacara. Para wanita menyiapkan sesajen yang meliputi nasi tumpeng, ayam panggang, telur rebus, buah-buahan, bunga 7 rupa, dan kemenyan. Para pria membersihkan lapangan desa yang akan dijadikan tempat pertunjukan wayang. Pohon beringin tua di tengah desa juga dihias dengan kain putih dan janur kuning sebagai simbol perlindungan. Seminggu menjelang ruatan, suasana desa berubah drastis. Meski rasa takut masih mengintip di sudut hati, semangat gotong royong dan rasa kebersamaan kembali tumbuh. Anak-anak yang sebelumnya takut bermain di luar, kini mulai kembali berlarian di sekitar desa. Meski mereka selalu diminta pulang sebelum gelap. Malam itu suasana desa Tanjung Senja berubah menjadi sesuatu yang tidak terlupakan. Langit gelap tanpa bintang, hanya diterangi cahaya obor dan lentera yang menghiasi jalan-jalan desa. Aroma dupa menyeruak di udara, memenuhi setiap sudut, menciptakan aura magis yang membuat bulu kuduk meremang. Gapura desa dihiasi dengan janur kuning dan kain putih, sementara dupa dibakar di setiap sudutnya. Asapnya mengepul, membawa bau harum yang bercampur dengan semilir angin malam. Seolah-olah gapura itu menjadi gerbang tidak kasat mata, melindungi desa dari sesuatu yang berada di luar sana. Di lapangan desa, panggung wayang berdiri megah. Tirai kelir terbentang lebar, dihiasi dengan bayangan tokoh-tokoh pewayangan yang dipahat indah. Di belakang panggung, Ki Siswono, dalang terkenal yang wajahnya dihormati banyak orang, tengah mempersiapkan dirinya. Ia mengenakan busana hitam lengkap dengan belangkon, memancarkan aura seorang pemimpin spiritual yang tangguh. Di sampingnya para sinden berdandan anggun dengan kebaya warna-warni. Rambut mereka disanggul rapi, membawa kesan hikmat yang mendalam. Ketika warga mulai berdatangan, mereka diminta untuk meninggalkan rumah mereka dan berkumpul di lapangan. "Jangan ada yang tertinggal di rumah," kata Pak Subroto berulang kali, berjalan berkeliling desa memastikan semua orang mematuhi. "Ritual ini harus disaksikan oleh semua. Jangan ada yang tertinggal atau bala bisa kembali." Para warga duduk di tikar yang telah disediakan, membentuk lingkaran besar di depan panggung. Suasana terasa sangat sunyi, hanya terdengar suara gemersik angin dan gelegar kecil dari api obor. Ketika waktu menunjukkan pukul 8 malam, Ki Siswono naik ke atas panggung. Dengan gerakan anggun, ia duduk di belakang kelir. Sementara tangan-tangannya yang cekatan mulai menggerakkan wayang kulit. Bayangan wayang menari di atas tirai, menciptakan siluet yang tampak hidup di tengah keremangan malam. Sebelum memulai lakon, Ki Siswono memanjatkan doa. Suaranya yang dalam dan berwibawa menggema di seluruh lapangan, membuat suasana semakin mistis. Para sinden mulai melantunkan tembang Jawa dengan suara merdu yang terdengar seperti nyanyian para leluhur. Setiap bait terasa begitu sakral, seolah memanggil kekuatan alam semesta untuk menyaksikan malam itu. Lakon yang dibawakan adalah Murwakala, kisah sakral tentang Dewa Kala yang haus akan jiwa manusia, namun dihentikan oleh kekuatan doa dan pengorbanan suci. Setiap gerakan wayang yang dimainkan oleh Ki Siswono tampak hidup. Suara Ki Siswono berubah-ubah, memerankan setiap tokoh dengan sempurna. Dari suara berat Dewa Kala hingga suara lembut para dewa yang berusaha menenangkannya. "Kala, Kala!" Suara Ki Siswono bergema ketika tokoh Dewa Kala muncul di kelir. Bayangan besar wayang yang melambangkan Kala tampak begitu menyeramkan.
dengan mata besar dan taring tajam yang terlihat jelas di bayangan. Beberapa anak kecil yang menonton bersembunyi di balik punggung orang tua mereka, ketakutan namun tetap terpesona. Aroma dupa semakin pekat, bercampur dengan bunyi tabuhan gamelan yang mengalun pelan namun menghantui. Suara gong yang berat dan dalam bergaung, seolah menandakan kehadiran sesuatu yang tidak kasat mata. Beberapa warga merasa merinding tanpa alasan, seperti ada mata-mata tidak terlihat yang mengawasi mereka dari balik kegelapan. Tiba pada puncak cerita, ketika Dewa Kala hendak mengambil korban manusia, Ki Siswono menghentikan gerakan wayangnya dan menatap lurus ke arah para penonton. "Dalam lakon ini," katanya dengan suara lantang, "kita memohon agar bala Kala yang haus akan jiwa tidak mengambil dari desa ini. Kita persembahkan doa, sesajen, dan hati yang tulus untuk menyelamatkan desa Tanjung Senja." Saat itu para sinden kembali bernyanyi, kali ini dengan nada yang lebih tinggi, melengking, namun penuh keindahan. Para warga mulai merapatkan tangan mereka, mengikuti doa yang dipimpin oleh Ki Siswono. "Ya Tuhan, ya leluhur yang menjaga desa ini, kami mohon perlindungan dan keselamatan bagi desa Tanjung Senja." Tiba-tiba angin kencang berembus, meniup obor-obor yang menyala, hingga nyala apinya bergetar. Beberapa warga saling berpandangan dengan wajah cemas, namun tidak ada satupun yang berani bersuara. Di tengah angin itu, suara gong berbunyi keras, seperti mengakhiri sebuah perjalanan panjang. Ketika pertunjukan selesai, Ki Siswono berdiri memimpin ritual terakhir. Sebuah sesajen besar yang telah disiapkan diletakkan di tengah lapangan. Ia memercikan air suci ke arah warga dan berdoa agar semua bala dan kutukan meninggalkan desa. "Semua sudah selesai," kata Ki Siswono dengan suara mantap. "Bala telah ditolak, desa ini telah bersih." Para warga menghela nafas lega. Beberapa bahkan menangis haru, merasa beban yang selama ini menekan mereka perlahan menghilang. Aroma dupa mulai memudar, dan angin malam yang tadinya terasa dingin, kini membawa kehangatan. Malam itu pertunjukan wayang di desa Tanjung Senja berjalan dengan penuh hikmat dan kesakralan. Namun di tengah alunan gamelan dan lantunan tembang para sinden, seorang warga bernama Bukasi memutuskan untuk meninggalkan lapangan. Bayinya yang baru berusia beberapa bulan terus menangis tanpa henti. Suaranya semakin nyaring dan memecah suasana tenang. Dengan rasa tidak enak hati, Bukasi meminta izin kepada tetangganya untuk pulang lebih dulu. "Aku takut mengganggu warga lain," katanya sambil menggendong bayinya yang wajahnya sudah memerah karena terlalu lama menangis. Tetangganya hanya mengangguk, sementara perhatian orang-orang tetap tertuju pada pertunjukan di depan mereka. Bukasi berjalan pulang dengan langkah cepat, melewati jalanan desa yang sudah sunyi. Obor-obor yang sebelumnya menerangi jalan setapak berkelap-kelip, seolah hampir padam. Angin malam bertiup kencang, membuat bayangan pepohonan menari di dinding rumah-rumah yang dilewatinya. Bayi di pelukannya menangis semakin keras, suaranya bercampur dengan lolongan anjing di kejauhan. Ketika sampai di depan rumahnya, Bukasi merasa ada sesuatu yang ganjil. Udara di sekitar rumahnya terasa lebih dingin dibandingkan biasanya. Bau busuk yang tidak biasa mulai tercium, seolah ada bangkai yang membusuk di dekat sana. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu rumah dan masuk ke dalam. Di dalam rumah yang remang-remang, tangis bayinya tiba-tiba terhenti, namun suasana tidak menjadi lebih tenang. Justru keheningan yang tiba-tiba itu membuat Bukasi merasa semakin takut. Ia memeriksa lampu minyak yang hampir kehabisan bahan bakar, lalu meletakkan bayinya di atas kasur.
Saat ia hendak menenangkan diri, ia merasakan ada sesuatu yang aneh. Aroma busuk yang menyengat kini memenuhi seluruh ruangan, membuatnya mual. Ia mendongak ke sudut ruangan, dan saat itulah ia melihatnya. Sosok bayangan hitam tinggi besar berdiri di sana. Bayangan itu tampak bergerak perlahan, semakin mendekat, tingginya hampir menyentuh atap rumah. Tubuhnya besar dan hitam pekat, namun matanya merah menyala seperti bara api. Gigi-gigi tajam dan panjang tersusun rapi namun mengerikan, sementara cairan kental hitam menetes dari mulutnya. Apa? Siapa kau? Bukasi berbisik. Tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin berteriak tetapi suaranya tercekat. Sosok itu semakin mendekat dan aroma busuknya kini begitu pekat hingga Bukasi nyaris tidak bisa bernapas. Bayi yang tadi diam kini kembali menangis dengan suara melengking, lebih keras dari sebelumnya. Teriakan itu memecahkan keheningan malam, namun tidak satupun warga desa yang mendengar. Suara gamelan dari lapangan terlalu nyaring, menutupi semua suara dari luar. Dengan tangan gemetar, Bukasi mencoba meraih bayinya, namun sebelum ia sempat menyentuhnya, bayangan itu melompat dengan kecepatan yang tidak wajar. Sosok itu kini tepat berada di depan Bukasi, mengeluarkan suara erangan yang dalam dan berat, seperti suara dari dalam sumur yang gelap. Pergi, pergi! Bukasi akhirnya berhasil berteriak, tapi suaranya tenggelam dalam suara tangis bayinya. Sosok itu mengangkat tangannya yang besar, mencengkeram udara di depan Bukasi. Tiba-tiba, lampu minyak di ruangan itu padam, meninggalkan rumah dalam kegelapan total. Keesokan paginya warga desa Tanjung Senja dikejutkan oleh teriakan histeris dari tetangga Bukasi. Pak Lurah dan beberapa warga yang baru saja selesai merapikan lapangan segera berlari menuju rumah Bukasi. Saat pintu didobrak, pemandangan mengerikan menyambut mereka. Bukasi tergeletak di lantai, tubuhnya kaku dengan mata melotot ketakutan. Mulutnya terbuka lebar, seolah ia ingin berteriak sebelum nafas terakhirnya terhenti. Bayinya ditemukan di atas kasur, tubuhnya dingin dan tidak bernyawa, dengan wajah yang juga menunjukkan ekspresi ketakutan yang sama. Yang lebih mengerikan, di dinding rumah ada bekas cakaran besar yang tampaknya dibuat oleh sesuatu yang tidak mungkin manusia. Bau busuk yang menyengat masih tercium di dalam rumah, meskipun tidak ada sumber yang jelas dari mana bau itu berasal. Kematian Bukasi dan bayinya membuat warga desa Tanjung Senja kembali diliputi ketakutan mendalam. Jika sebelumnya ruatan memberi secercah harapan, kejadian mengerikan itu menghancurkan semua rasa aman yang baru saja mereka bangun. Terlebih lagi, kabar tentang bayangan hitam tinggi besar yang terlihat di rumah Bukasi mulai menyebar seperti api, membuat suasana desa semakin mencekam. Malam itu desa yang biasanya riuh dengan obrolan warga mendadak sunyi. Semua orang memilih berdiam diri di dalam rumah, menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Bahkan suara jangkrik dan burung malam seolah hilang, seakan-akan mereka pun takut pada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Namun teror tidak berhenti di rumah Bukasi. Malam berikutnya beberapa warga melaporkan melihat sosok serupa di sekitar rumah mereka. Sosok itu berdiam diri, mengintip dari balik jendela atau bersembunyi di sudut gelap halaman. Tubuhnya begitu besar hingga hampir menutupi cahaya bulan, dan matanya yang merah menyala tampak menusuk jiwa siapapun yang melihatnya. Pak Karto, seorang petani tua, menjadi salah satu saksi pertama. Ia menceritakan pengalamannya dengan suara gemetar kepada warga lain. Malam itu, aku mendengar suara seperti kayu yang patah di belakang rumah. Ketika aku mengintip
dari jendela, aku melihat bayangan hitam besar berdiri di bawah pohon mangga. Aku langsung terkunci. Matanya merah menyala seperti bara api, dan aku bisa mencium bau busuk yang menyengat meskipun jaraknya jauh. Pak Karto tidak tinggal diam. Dengan tubuh gemetar, ia berlari keluar rumah melalui pintu depan, meninggalkan rumahnya dalam kegelapan. Ia tidak berani kembali sampai pagi. Cerita Pak Karto hanya salah satu dari banyak laporan serupa yang datang malam itu. Bu Sari, seorang janda yang tinggal sendirian, mengaku melihat sosok yang sama di dapurnya. Aku sedang menyalakan lampu minyak ketika tiba-tiba bau busuk muncul entah dari mana. Ketika aku menoleh ke arah pintu dapur, sosok besar itu sudah berdiri di sana, membungkuk dengan kepala hampir menyentuh langit-langit. Aku tidak sempat berpikir, aku langsung lari keluar rumah dan berteriak sekuat tenaga, tapi tidak ada yang mendengar. Cerita-cerita ini membuat warga semakin panik. Mereka yang tinggal sendirian mulai pindah ke rumah keluarga atau tetangga untuk mencari perlindungan. Setiap malam warga tidur dengan rasa waspada. Beberapa bahkan mempersenjatai diri dengan pisau atau tongkat kayu. Namun meskipun mereka mencoba berjaga, bayangan hitam itu selalu datang tanpa peringatan, membuat siapapun yang melihatnya tidak mampu bergerak karena ketakutan. Pak Lurah akhirnya mengumpulkan warga untuk rapat darurat di balai desa. Wajahnya terlihat lelah, namun ia berusaha menunjukkan ketegasan. Kita tidak bisa membiarkan ketakutan ini terus menguasai desa kita. Kita perlu mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun suasana rapat itu penuh ketegangan. Beberapa warga mulai berspekulasi bahwa ruatan yang dilakukan Ki Siswono belum cukup kuat untuk mengusir kutukan yang ada di desa itu. Apa mungkin kita tidak memberikan sesajen yang cukup? Atau mungkin ada seseorang di antara kita yang melanggar aturan malam ruatan? Sontak beberapa warga saling memandang dengan curiga. Bukasi, kata seseorang dari kerumunan. Dia pulang sebelum ruatan selesai. Apa mungkin karena itu kutukan ini terus berlangsung? Namun sebelum Pak Lurah sempat merespon, Pak Karto berdiri. Ini bukan salah Bukasi. Sosok itu sudah ada di desa ini sebelum dia meninggal. Aku yakin ini bukan kutukan biasa. Ini sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berbahaya. Pembicaraan di balai desa semakin gaduh. Beberapa warga bahkan mulai berteriak-teriak, menuntut solusi cepat. Kita harus memanggil orang pintar lain, atau kita semua akan mati satu persatu seperti Bukasi. Pak Lurah mencoba menenangkan situasi. Kita akan mencari solusi. Pak Lurah tampak semakin murung sejak malam kejadian di rumah Bukasi. Teror yang terus berlanjut di desa Tanjung Senja membuat posisinya sebagai pemimpin semakin sulit. Warga semakin kehilangan kepercayaan. Beberapa bahkan menyalahkannya karena tidak mampu melindungi desa dari hal-hal gaib yang mengancam mereka. Dalam usahanya mencari solusi, Pak Lurah memutuskan untuk kembali menghubungi Ki Siswono, dalang yang sebelumnya memimpin ruatan. Ia berharap dalang yang dihormati itu dapat melakukan ritual tambahan untuk mengusir bayangan hitam yang masih berkeliaran di desa. Ki Siswono, kata Pak Lurah di telepon dengan suara penuh harap. Desa kami masih diteror oleh sosok itu. Ruatan kemarin tampaknya belum cukup. Mohon Ki Siswono datang kembali untuk membantu kami. Namun suara di ujung telepon terdengar berat dan penuh penyesalan. Maaf Pak Lurah, jawab Ki Siswono. Saya sedang berada di desa lain untuk memimpin ruatan. Jadwal saya penuh hingga beberapa minggu ke depan. Saya tidak bisa datang secepat itu. Percakapan itu berakhir dengan kekecewaan.
Pak Lurah meletakkan teleponnya dengan wajah penuh kerisauan. Ia tahu menunggu Ki Siswono bukanlah pilihan. Ia harus bertindak cepat sebelum desa ini benar-benar terpuruk dalam teror. Tekanan dari warga semakin memuncak. Setiap malam laporan tentang penampakan sosok bayangan hitam terus berdatangan. Beberapa warga bahkan mengancam akan meninggalkan desa jika masalah ini tidak segera diselesaikan. Dalam keputusasaan, Pak Lurah memutuskan untuk menghubungi salah satu kerabat jauhnya, Pak Haris, yang tinggal di kota besar. Pak Lurah menceritakan semua kejadian di desa, mulai dari kematian unggas, ternak, hingga kematian tragis Bukasi dan bayinya. "Mas Haris," kata Pak Lurah dengan suara gemetar, "aku butuh bantuanmu. Desa kami dalam bahaya. Ini bukan sekedar masalah biasa. Aku yakin ini ada hubungannya dengan hal-hal gaib." Pak Haris mendengarkan dengan serius. Ia bukan orang yang percaya tahayul, tetapi cerita Pak Lurah membuatnya merinding. "Tenang, Kang," jawab Pak Haris. "Saya akan datang ke desa dalam waktu dekat. Saya juga kenal dengan seorang ustadz terkenal, Ustadz Soleh. Dia sering tampil di TV dan bisa menangani hal-hal seperti ini. Saya akan membawanya bersamaku." Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.